Narkoba adalah zat terlarang yang mampu merusak generasi suatu negara. Tentunya, di balik pengedaran narkoba terdapat gembong narkoba. Di sisi lain, gembong narkoba atau raja narkoba adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengendalikan jaringan besar narkoba di berbagai penjuru dunia. Terlepas dari itu semua, inilah beberapa gembong narkoba paling kaya dalam sejarah. Lahir di Texas, Amerika Serikat pada tahun 1960, Ricky Ross tumbuh besar di Los Angeles dan menjadikan tempat tumbuh besarnya itu sebagai lokasi awal mula dirinya menjadi seorang gembong yang dimulai pada awal tahun 1980-an. Sebelum dirinya menjadi seorang gembong narkoba, Ricky awalnya mencoba untuk mendapatkan beasiswa di sebuah perguruan tinggi, tetapi ia ditolak. Setelah ditolak, Ricky memutuskan untuk terjun ke dunia hitam dan dirinya mulai menjadi pengedar kokain kecil-kecilan di bawah bimbingan seorang pengedar. Tak lama setelah menjadi pengedar, dengan cepat Ricky mulai membangun jaringannya sendiri dan bisnisnya sendiri. Usahanya itu tentu berhasil. Dengan lebih dari 1.000 bawahan, Ricky memiliki koneksi penyaluran narkoba ke seluruh wilayah Amerika Serikat dan pundi-pundi uang terus mengalir padanya. Menurut pihak berwenang, diperkirakan bahwa Ricky menyelundupkan beberapa metrik ton kokain antara tahun 1982 sampai 1989 dan menghasilkan lebih dari 1,7 miliar dolar. Di suatu hari, Ricky terjebak oleh operasi yang telah dibuat oleh pihak berwenang untuk menangkapnya. Kala itu, Ricky mencoba membeli 100 kg kokain dari seorang pihak berwenang, namun bukannya kokain yang didapat. Ricky malah ditangkap. Pada tahun 1996, Ricky dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada bulan September 2009, Ricky yang berusia 49 tahun bebas dari penjara dan semenjak saat itu, Ricky mulai suka menulis hingga berbisnis yang tentunya legal di mata hukum. Oh ya, selama Ricky menjadi gembong narkoba, dirinya memiliki kekayaan sebesar 1,7 sampai 2,7 miliar dolar. Bahkan dirinya mendapat julukan Freeway karena dirinya memiliki properti di sepanjang Freeway 110 di Los Angeles. Memiliki kekayaan sekitar 2 miliar dolar selama aktif menjadi gembong narkoba, Griselda Blanco adalah wanita pertama yang dikenal oleh banyak orang sebagai salah satu gembong narkoba paling kejam. Lahir di Cartagena, Kolombia pada tahun 1943, Blanco memulai karir kriminalnya sebagai pencopet di Medellin. Di suatu hari, Blanco menetap di New York City dengan cara ilegal dan pada tahun 1975 Blanco memulai karirnya sebagai gembong narkoba. Selama menjadi gembong, Blanco selalu bolak-balik antara Amerika Serikat dan Kolombia untuk menghindari pihak berwenang Amerika Serikat. Pada tahun 1980, Blanco menetap di Miami dan mulai memperluas pasar kokainnya. Menurut beberapa laporan, diperkirakan jaringan narkoba miliknya mampu menghasilkan 80 juta dolar dalam sebulan. Pada tahun 1985, Blanco ditangkap di New York City dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Tak lama setelah itu, otoritas Florida mendakwa Blanco atas 3 pembunuhan dan dirinya mendapat tambahan hukuman. Singkat cerita, Blanco dibebaskan dari penjara pada tahun 2004 dan dideportasi kembali ke negara asalnya. Pada tanggal 3 September 2012, Blanco yang kala itu baru selesai berbelanja dari toko daging ditembak mati oleh pengendara sepeda motor. Blanco meninggal di usia 69 tahun. Pembunuhnya tak pernah terungkap, namun banyak yang percaya si pelaku pasti termasuk salah satu musuh Blanco. Carlos Leder lahir di Armenia, Kolombia pada tahun 1949. Setelah orang tuanya bercerai pada pertengahan 1960-an, Carlos pindah bersama ibunya ke New York City. Selama tinggal di sana, Carlos
tumbuh sebagai manusia berotak kriminal. Dirinya terlibat penjualan barang curian dan pengedaran ganja. Pada tahun 1976, Carlos menjadi salah satu pendiri kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar. Dirinya yang juga merupakan gembong narkoba seperti para pendiri kartel Medellin lainnya memiliki kekayaan melimpah. Saking kayanya, Carlos mampu menguasai Pulau Norman Cay di Bahama. Kala itu dirinya membeli semua properti para penduduk yang ada dengan harga yang tak wajar. Namun para penduduk mau menjualnya karena diancam oleh Carlos. Setelah tak ada siapapun, Carlos mendirikan markas besar di pulau itu. Pada awal 1980-an, Carlos menjalin kerjasama dengan pemerintah Kolombia, yakni dirinya akan membantu membayar utang negara asalkan bisnis narkobanya tidak diganggu. Dan pemerintah Kolombia tentu setuju. Dengan kekayaan mencapai 2,7 miliar dolar, Carlos dikelilingi berbagai kemewahan dan dilindungi oleh pemerintah. Namun, karena kepribadiannya yang sangat gila, Carlos bersinggungan dengan Pablo yang membuat hubungan di antara mereka sangat buruk. Singkat cerita, di saat hubungan antara Carlos dan Pablo semakin buruk, diyakini bahwa Pablo memutuskan untuk membocorkan keberadaan Carlos pada pihak berwenang Amerika Serikat. Carlos pada akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1987. Tetapi hukumannya diringankan menjadi 55 tahun penjara ketika ia setuju untuk bersaksi melawan diktator Panama yakni Manuel Noriega. Singkat cerita, Carlos yang berusia 71 tahun dibebaskan dari penjara pada tahun 2020 dan menetap di Jerman. Gilberto Rodríguez Orejuela lahir pada tahun 1939 di kota Mariquita, Kolombia. Di suatu hari, keluarganya pindah ke Cali saat dirinya masih muda. Dan di tempat inilah Gilberto mulai melakukan berbagai tindakan kriminal. Singkat cerita, bersama saudaranya yang bernama Miguel dan rekan mereka yakni Jose Santa Cruz Londonio, Gilberto membentuk kartel Cali pada tahun 1975. Awalnya, kartel itu hanya terlibat dalam perdagangan ganja, namun pada akhirnya berkembang menjadi perdagangan kokain. Seiring berjalannya waktu, kartel Cali tumbuh menjadi salah satu kartel paling menakutkan dan memiliki kekayaan melimpah. Bahkan kekayaan pribadi Gilberto mencapai 3 miliar dolar. Meski begitu, kartel Cali terus-menerus bertempur dengan penegak hukum Kolombia dan Amerika Serikat serta pesaing berat mereka yakni kartel Medellin. Tepat setelah kematian Pablo pada tahun 1993, kartel Cali menguasai 80-90% pasar kokain di dunia. Tapi berkat pengaruhnya yang membesar, pihak berwenang dari berbagai negara mulai menargetkan Gilberto dan kartelnya. Pada tahun 2006, Gilberto dan Miguel dijatuhi hukuman 30 tahun penjara oleh pengadilan Amerika Serikat. Pada bulan Mei 2022, Gilberto meninggal di usia 83 tahun saat masih di penjara. Kematiannya disebabkan oleh kesehatannya yang memburuk. Jose Gonzalo Rodríguez Gacha lahir pada bulan Mei 1947 di Pacho, Kolombia. Keluarganya adalah petani miskin dan dirinya hanya mampu menyelesaikan sekolah dasar saja. Di saat Jose berusia 15 tahun, ia pindah ke kota Muso dan menjadi anak buah dari pengusaha zamrud bernama Gilberto Molina Moreno. Selama bekerja padanya, Jose dikenal sebagai pembunuh yang kejam di organisasi yang dimiliki Gilberto. Di sisi lain, berkat kehebatannya, Jose pada akhirnya naik jabatan dan menjadi memiliki koneksi untuk mengenal para pengedar narkoba. Seiring berjalannya waktu, Jose mulai bergaul dengan banyak pemimpin kartel
di Kolombia. Bahkan dirinya menjadi salah satu pendiri kartel Medellin. Sebagai gembong narkoba, dirinya memiliki kekayaan mencapai 5 miliar dolar. Dengan kekayaan yang dimilikinya, Jose mendirikan Tranquilandia, yakni sebuah fasilitas di hutan Caqueta yang berfungsi sebagai laboratorium dan menampung lebih dari 2.000 orang yang memproduksi dan mengemas kokain untuk kartel Medellin. Selain kaya raya dan ditakuti oleh banyak orang, Jose dikenal oleh banyak orang sebagai El Mexicano, yang berarti si Meksiko. Julukan tersebut bisa ada dikarenakan Jose sangat terobsesi dengan budaya Meksiko, mulai dari musik, makanan, dan lainnya. Bahkan beberapa perkebunan miliknya di Kolombia diberi nama dengan nama kota-kota Meksiko. Selain itu, Jose adalah gembong narkoba Kolombia pertama yang berhasil menjalin kerjasama dengan kartel di Meksiko. Pada tanggal 15 Desember 1989 di Tolu, Kolombia, Jose yang berusia 42 tahun yang ditemani putranya, pengawal pribadinya, dan beberapa rekannya melarikan diri dari kejaran polisi. Namun, mereka berhasil ditembak mati oleh polisi saat mereka sedang berjalan kaki di sebuah perkebunan pisang. Meskipun semasa hidupnya berada di dalam lingkaran setan, Jose tetap dicintai oleh penduduk kota Pacho. Menurut para penduduk, Jose memperbaiki gedung-gedung yang rusak dan banyak membangun sarana publik yang tentunya sangat berguna bagi warga kota. Maka tak heran selain dicintai, Jose juga dianggap sebagai dermawan kota. Diperkirakan pelayat yang hadir pada hari pemakamannya berjumlah kurang lebih 15.000 orang. Kunsa lahir pada tahun 1937 di Burma yang sekarang dikenal sebagai Myanmar. Saat berusia 16 tahun, ia membentuk milisi independen yang beranggotakan beberapa ratus orang, dan kelompok yang dibentuknya itu bertugas sebagai pasukan bayaran. Kunsa akan bekerja pada siapapun yang mampu memberikan keuntungan bagi dirinya dan kelompoknya, entah itu pemerintah maupun tentara pemberontak. Siapapun Kunsa layani asalkan bayarannya setimpal. Singkat cerita, pasukan yang dimiliki Kunsa berkembang pesat dan pemerintah meminta bantuan jasanya untuk memerangi para tentara yang memberontak. Kunsa tentu setuju untuk membantu pemerintah karena pemerintah memberi imbalan yang sangat Kunsa idamkan, yakni Kunsa diberi izin untuk mengedarkan narkoba. Waktu terus berlalu berkat penjualan narkoba yang gila-gilaan dan uang yang didapatnya sangat melimpah. Kunsa berhasil membuat kelompok militernya semakin kuat, bahkan senjata yang dimiliki pasukannya lebih canggih daripada militer pemerintah. Pada tahun 1969, Kunsa dipenjara karena berkonflik dengan pemerintah. Kunsa dianggap sebagai pengkhianat karena berani memberontak. Pada tahun 1974, Kunsa bebas dari penjara dan semenjak bebas, dirinya memilih untuk fokus menjadi gembong narkoba. Usahanya tak sia-sia, ia berhasil menguasai banyak pasar narkoba. Bahkan 80% heroin yang beredar di New York berasal darinya. Selain sukses dalam pengedaran narkoba, pasukan milik Kunsa berhasil menguasai beberapa wilayah yang ada di Myanmar, Laos, dan Thailand. Berkat hal ini, dirinya dijuluki Raja Segitiga Emas. Di sisi lain, Kunsa juga dikenal sebagai raja heroin terbesar yang pernah ada di dunia. Karena selain mengedarkan narkoba di 3 negara itu, Kunsa juga mampu membuat pemerintah Amerika Serikat ketar-ketir dalam memerangi jaringan narkoba miliknya. Pada tahun 1980-an, Kunsa menguasai 70% pasar heroin di Myanmar. Ia juga memiliki fasilitas yang sangat canggih dan kuat untuk memproduksi heroin. Dirinya tak takut pada pemerintah Myanmar karena Kunsa dilindungi oleh sekitar 20.000 tentara elit miliknya. Saking banyaknya jaringan narkoba yang dimiliki Kunsa, maka tak heran kekayaannya sangat melimpah, yakni sekitar 5 miliar dolar. Pada pertengahan 1990-an, persaingan di pasar heroin semakin menggila. Kelompok Kunsa sering berperang dengan kelompok pesaingnya. Kelompok Kunsa juga terus berkonflik dengan pemerintah dalam
dan luar negeri yang pada akhirnya menyebabkan kekuasaan Kunsa mulai goyah. Pada tahun 1996, Kunsa menyerah pada pemerintah Myanmar. Ia kemudian memberikan pasukan miliknya pada pemerintah. Sebagai imbalan, Kunsa tak dipenjara. Setelah pensiun dari dunia hitam, Kunsa hidup dengan banyak wanita dan harta yang tak disita. Selain itu, Kunsa juga berhasil membuat kesepakatan dengan pemerintah atas pensiunnya sebagai gembong narkoba, yakni pemerintah akan menjamin anak-anaknya diberi izin bebas dalam bisnis legal. Dan benar saja, anak-anak Kunsa sukses dalam berbagai bisnis seperti hotel, kasino, dan lainnya. Pada tahun 2007, di usia 73 tahun, Kunsa menghembuskan nafas terakhirnya. Dirinya termasuk salah satu dari sedikit gembong narkoba yang mampu hidup tenang setelah pensiun tanpa dipenjara atau dihukum mati oleh pemerintah. Amado Carrillo Fuentes tumbuh di tengah lingkungan para petani dan pecandu narkoba. Meskipun ayahnya adalah orang sederhana, namun pamannya, yakni Ernesto Fonseca Carrillo, adalah pemimpin kartel Guadalajara. Sekitar usia 12 tahun, Carrillo memberitahu keluarganya bahwa dirinya akan merantau supaya menjadi orang kaya. Orang tuanya tentu mengizinkan Carrillo merantau karena hal tersebut bukanlah hal aneh. Meski usianya masih di bawah umur, dengan berbekal pendidikan sekolah dasar dan beberapa seluk-beluk perdagangan narkoba dari pamannya, Carrillo pergi ke Chihuahua. Selama di sana, Carrillo diberi tugas oleh pamannya untuk mengawasi pengiriman narkoba. Singkat cerita, pada tahun 1993, Carrillo yang berusia 37 tahun membunuh teman sekaligus pemimpin kartel Juarez, yakni Rafael Aguilar Huajardo. Setelah itu, Carrillo menjadi pemimpin kartel Juarez. Dari sini, penyelundupan kokain secara gila-gilaan berhasil dilakukannya. Menariknya, meski Carrillo berkuasa dan memiliki kekayaan melimpah di Meksiko, Carrillo dikenal sebagai orang misterius karena dirinya lebih sering berada di belakang layar dan jarang terekspos. Bahkan, untuk tidak menarik perhatian, Carrillo tidak pernah berperang sembarangan dan tidak suka mengadakan pesta. Selama menjadi gembong narkoba, Carrillo diperkirakan memiliki kekayaan mencapai 40 miliar dolar. Selain itu, meski dirinya terlihat normal dan tidak berbahaya, pada kenyataannya dirinya mampu membuat pemerintah Meksiko untuk menutup mata terhadap aktivitas kartelnya seperti pengedaran narkoba dan membunuh para pesaingnya. Bahkan pejabat anti narkoba tertinggi Meksiko berada di bawah kendali Carrillo. Waktu terus berlalu, Carrillo yang biasanya hidup tenang di belakang layar mulai mudah terendus oleh pihak berwenang, khususnya oleh pihak berwenang Amerika Serikat. Jadi, Carrillo membuat keputusan untuk operasi plastik supaya dapat mengelabui pihak berwenang. Pada tanggal 4 Juli 1997, Carrillo pergi ke rumah sakit di Mexico City dengan nama samaran untuk menjalani operasi plastik. Selama 8 jam, ia menjalani operasi untuk mengubah wajahnya secara drastis dan membuang 3,5 galon lemak dari tubuhnya. Awalnya, prosedur itu tampak berjalan lancar, namun keesokan harinya saat dokter melakukan pemeriksaan, Carrillo dinyatakan meninggal dunia di usia 40 tahun. Setelah pihak berwenang Meksiko dan Amerika Serikat mengonfirmasi identitas Carrillo melalui sidik jari, dinyatakan bahwa Carrillo meninggal karena serangan jantung. Pablo Escobar lahir di kota Rio Negro, Kolombia pada bulan Desember 1949. Berasal dari keluarga miskin, Pablo memulai karir kriminalnya dengan mencuri batu nisan dan mobil. Kemudian dirinya terlibat dalam pasar kokain Kolombia yang sedang berkembang pesat. Selama menjadi gembong narkoba, dirinya dikenal sebagai orang yang licik dan kejam karena bagaimanapun dirinya adalah pemimpin kartel Medellin. Pablo mampu mengendalikan pemerintah dan penegak hukum yang membuatnya bebas melakukan berbagai transaksi ilegal. Bahkan dirinya masuk ke dunia politik Kolombia demi membuat kartelnya semakin bebas
melakukan kejahatan. Waktu terus berlalu, Pablo tak selamanya mampu mengendalikan pemerintah dan membungkam para penegak hukum. Jadi, di saat pemerintah Amerika Serikat menargetkan Pablo, pemerintah Kolombia juga turut membantu. Pada tahun 1991, Pablo menegosiasikan kesepakatan penyerahan diri dengan pemerintah Kolombia, di mana ia akan menyerahkan diri tapi ingin menjalani hukumannya di penjara pribadi yang ia ciptakan sendiri yang bernama La Catedral. Gilanya, pemerintah Kolombia setuju. Padahal La Catedral bukanlah penjara, melainkan hunian yang sangat mewah. Pada bulan Juli 1992, Pablo melarikan diri dari La Catedral setelah dia membunuh 4 letnan yang bertugas untuk mengawasinya. Namun, pada bulan Desember 1993, Pablo berhasil ditemukan di pinggiran kota Medellin. Kala itu, Pablo yang berusia 44 tahun mencoba melarikan diri sambil terlibat baku tembak dengan petugas, tetapi pada akhirnya ia ditembak sampai tewas saat mencoba melarikan diri di atap bangunan. Semasa hidupnya, kekayaan Pablo mencapai sekitar 70 miliar dolar, dan meski banyak orang menganggapnya jahat karena memang jahat, banyak pula yang mencintainya dan menganggapnya sebagai pahlawan. Bagaimana tidak, di Medellin dirinya membangun rumah sakit, sekolah, banyak lapangan sepak bola, hingga membangun perumahan bagi kaum miskin dan tunawisma. Jadi tak heran di saat kematiannya sekitar 25.000 orang menghadiri pemakamannya.